Kita mulai, kita mulai. Salam kenal semua, ya. Eh, saya Dr. Victor, ya. Apa kabar? Baik. Oke. US Team ya, mari kita mulai. Hari ini kita belajar. Saya bukan orang yang hebat-hebat gimana-gimana, tapi setidaknya minimal sudah capai agency director, ya. Terus setidaknya juga ada beberapa kali MDRT sama Star Club, ya. Setidaknya itu pencapaian yang saya sudah capai. Ya, hari ini kita akan belajar dari pengalaman apa saja yang selama ini saya dapatkan di Prudential. Dari awal saya join pertama kali sampai sekarang 2024. Ya, ini nama saya Victor Hanjaya Kue. Ya, saya ada gak marga kue di sini? Nggak ada ya? Ada. Hah? Ada kue. Iya, saya lihat di agensi ini banyak banget Chinese-nya ya. Kayak majority banyak ya. Iya. Ya mungkin karena kebanyakan orang Chinese kebanyakan maunya jalanin bisnis ya. Jadi maunya berhasil. Oke, saya mau info background saya adalah dokter umum ya. Jadi pendidikan saya itu dokter umum. Ini yang akan dipelajari hari ini, sharing saya hari ini yang akan saya bagikan ke teman-teman. Nggak banyak dokter yang gabung sama industri asuransi, saya salah satunya. Ya, jadi nanti saya ceritakan gimana saya yang seorang dokter kok akhirnya mau memutuskan bisnis asuransi, jalanin itu seperti apa. Ya mungkin siapa tahu teman-teman nanti ada temannya dokter, atau relasi yang mungkin mau direkrut, ya itu juga bisa sebagai bahan inspirasi ya. Kemudian gimana saya menentukan prioritas dan tujuan dalam hidup saya, ya. Terus hal-hal apa saja yang kira-kira saya suka dan nggak suka dari bisnis asuransi itu saya infokan, terutama buat teman-teman yang baru bergabung di industri asuransi saya appreciate, welcome. Nah ini saya bagikan informasinya ya. Terus hal yang membuat saya bertahan di bisnis asuransi sampai sekarang, saya join dari 2012 ya, jadi sebenarnya orang lama 2012. Cuman itu dulu part time ya, dokter part time doang, jadi belum full time ya. Tapi ya udah cukup lama lah, 2012 sampai 2024 berarti 12 tahun ya bersama Prudential. Oke. Lalu selama 12 tahun ini kegagalan apa saja yang saya sudah alami, lalu keberhasilan yang saya capai, dan bagaimana saya menerima kekurangan dan kelebihan dalam diri, dan nanti kita bisa pakai di bisnis Prudential kita kembangin. Oke. Terus terakhir pesan-pesan buat yang nanti bergabung sama yang sudah lama menjalankan bisnis asuransi. Ya jadi ini yang akan saya share hari ini. Oke, secara garis besar saya cerita dulu tentang siapa saya dan kenapa saya memutuskan gabung di industri asuransi ini. Ya, saya mungkin kalau dari penampilan banyak yang nggak nyangka umur saya udah lumayan. Ya, bisa dibilang saya udah lahir dari 1988. Nah, 88 bukan Gen Z lagi ya, udah milenial, udah menuju bangkotan. Ya udah golongan lumayan tua lah ya. Kadang mikir, waduh kayaknya banyak banget yang masih muda-muda ya. Oke, saya 36 tahun ini, 36. Oke, saya kuliah ada gak di sini yang anak UPH? Banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah. Ya, yang satu alma mater ya. Ya. Nggak tahu sekarang istilahnya apa. Dulu uang papa habis. Terus apa? Universitas Pemeras Harta. Masih. Ya. Hah?
Usaha papa hancur. Oh itu lebih parah. Ya, saya di UPH Kedokteran Umum tahun 2005, ya angkatan 2005. Nah, pada zaman itu lagi kenceng-kencengnya UPH, universitasnya bagus, bangunannya masih baru, terus asri banget pemandangan pohon-pohonannya gitu. Tapi ternyata saya masuknya kedokteran. Kedokteran ternyata terpencil di pojokan, nggak ada pohon-pohon nggak ada. Jadi benar-benar di pojokan nggak ada gedung bagus-bagusnya. Ya tapi itu yang alma mater ya kita tetap harus berbangga sama universitas yang sudah membawa kita sampai saat ini. Ya, ini kuliah saya dulu di sana. Lalu setelah lulus, terus terang sebenarnya walaupun saya bisa dibilang masuknya UPH, ekonomi keluarga saya tuh sebenarnya sedang-sedang aja. Bukan yang mungkin orang bayangin UPH itu sangat-sangat kaya atau agak hedon gitu ya. Nggak semua. Ya saya termasuk yang sedang-sedang. Keluarga saya orang tua dari Pontianak, ya. Pontianak, oh langsung tahu. Oh Pontianak. Ya. Nenek saya dari Singkawang. Ya biasa orang daerah tuh. Entah kenapa juga orang Singkawang banyak banget padahal itu daerah kecil. Ya tapi banyak orang dari Pontianak, Singkawang, daerah-daerah Kalimantan Barat ya. Anaknya banyak-banyak ya, sekali melahirkan 9, 10, 12. 6, 7. Ya, ya itu mungkin alasannya ya, jadi kemana-mana ada. Oke, tapi saya nggak bisa bahasa Kek, nggak bisa bahasa Teochew, Boy Hiao. Boy Hiao. Jadi cuma bisa denger doang mereka ngomong apa, tapi ngomong tuh udah Indonesia, logatnya udah Jakarta. Karena dari lahir tinggal besar cuman dibikinnya aja di Pontianak tapi lahirnya di sini. Gitu. Ya, numpang pesawat pindah ke Jakarta. Gitu. Jadi udah nggak bisa ngomong. Mandarin nggak bisa. Kadang itu yang bikin saya sedih dikit sih. Ya. Kenapa? Karena terutama ini nih, pada saat ketemu nasabah orang Cina asli, ya, itu waktu pertama kali ketemu ditanya, kamu bisa ngomong bahasa Mandarin nggak? Nggak bisa, ya. Jadi itu sedikit menghambat proses closing. Tapi untungnya sih waktu itu ada dibantu, jadi anaknya bisa bahasa Inggris, jadi kita masih bisa proses untuk closingannya. Ya tapi itu hal-hal yang kadang bikin berpikir, waduh udah Chinese Indonesia tapi nggak bisa ngomong bahasa lama itu agak gimana gitu. Ya tapi kita ya namanya juga udah tinggal Indonesia, logatnya Indonesia. Oke, kemudian waktu saya lulus tahun 2005, sebenarnya saya ini kan tadi saya bilang keluarga ekonomi menengah ya, menengah tapi cukup nyaman tinggalnya. Ada faktor yang bikin ekonomi keluarga saya drop jauh pada saat saya kuliah. Ya, di masa-masa teman-temannya fokus belajar, masa kuliah saya harus hemat-hemat duit. Alasannya kenapa? Karena mama saya pada saat itu sakit. Sakitnya diabetes. Ya, diabetesnya sudah dari usia 20-an. Begitu pas udah saya kuliah, itu udah usia 40-an. Jadi udah 20 tahun diabetes. Lalu gula darahnya udah terlalu tinggi. Dan pada saat saya kuliah harus cuci darah. Gitu, ya. Kalau udah tahu cuci darah berarti udah tahu ya udah berat gitu ya. Ya, jadi masa itu adalah masa-masa yang cukup sulit. Saya harus belajar, saya harus memikirkan nasib keuangan ekonomi, dan ya masa-masa 3 tahun sulit dan akhirnya mama saya meninggal pada saat
Saya masih koas dokter, jadi belum lulus. Tapi ya itu namanya hidup, kita harus jalanin. Ya, tapi itu membuat pada zaman itu keluarga saya anti asuransi. Ya, jadi papa saya, mama saya tuh dulu kalau ditawarin, karena orang tua biasa kalau orang dari daerah ke Jakarta itu buka bisnis kan. Dulu bisnis sembako pertama kali datang. Tahun 98 jarahan. Ya, kena. Oke, saya juga mengalami semua kejadian itu. Terus dari sembako mikir supaya nggak dijarah lagi, jadi ganti bangunan. Ya, kalau bangunan nggak mungkin dijarah kan, bangunan kan. Jadi beda. Ya, jadi bangunan gitu. Nah, ya dari bangunan itu papa saya masih lanjutin sampai detik ini ya untuk bangunan. Nah, karena orang tua saya itu nggak punya asuransi, itu semua harta saya pada saat saya kuliah ini habis-habisan. Jadi nggak ada BPJS juga ya waktu itu ya. Jadi semua tuh biaya dari biaya sendiri. Cuci darah seminggu 2 kali 3 kali cuci darah. Saya ingat saya nemenin mama saya ke rumah sakit biasanya sekitar 5 jam 7 jam buat tiduran, buat cuci darah kayak gitu. Nah itu cukup memakan waktu. Dan pada saat itu juga merasakan fase-fase depresi mama saya sendiri. Ya karena kan satu tadi cuci darah, dua penglihatan udah hampir bisa dibilang nggak bisa ngeliat apa-apa. Jadi mata juga udah susah buat lihat. Nah itu yang paling saya ingat itu pada saat momen mama saya mau pegang gelas, tapi pegang gelas ngeraba-ngeraba, terus kesenggol jatuh pecah. Nah itu nangisnya luar biasa. Ya itu saya ngeliat sedih banget kayaknya. Ya itu momen-momen zaman itu. Nah tapi ini jadi pelajaran buat saya, karena kan keluarga nggak suka asuransi, gitu. Nah tapi dengan adanya kejadian hidup seperti ini, mama saya sebelum meninggal dia pesan 2 hal ke saya. Yang pertama adalah apapun yang terjadi nanti tiap tahun pokoknya harus medical check up, gitu. Yang kedua, apapun yang terjadi nanti kalau ekonominya sudah pulih, masukin asuransi buat semua. Ya, itu 2 pesan mama terakhir yang saya ingat banget sampai detik ini, gitu. Jadi yang pertama itu sampai detik ini dari usia saya udah dokter kan lama ya, 6 tahun kuliahnya. Jadi lulus masuk dunia kerja itu udah usia 24, 25. Ya. Nah, dari tahun begitu saya udah punya penghasilan, yaitu saya rutin ada medical check up. Medical check up sialnya kan orang biasa takut medical check up karena takut ada penyakit tertentu muncul kan. Wah, mendingan gak usah tahu gitu kan. Cici saya juga kayak gitu. Tapi ya mumpung gara-gara mama saya titip pesan harus medical check up, ya udah saya ya udah check up aja. Nah, sekarang kebayang ya saya kayak gini, ternyata ada kolesterol juga gitu. Jadi kolesterolnya tinggi. Oh, ditepok tangan. Wah, ini tepok tangannya buat apa nih? Mensyukuri ketahuan lebih awal atau mensyukuri kolesterol tinggi? Ya, 2 hal berbeda. Oh, sama. Maksudnya sama? Enggak. Ya, jadi kolesterol awalnya normal. Tiba-tiba ngecek, gila tinggi banget. Udah sampai mau 300. Ya, jadi kaget kan. Tahun lalunya normal, tiba-tiba 300. Darah saya ketukar kali, bukan punya saya ini gitu. Jadi ngerasanya begitu, tapi ternyata ngecek lagi 2 kali, 3 kali. Aduh, ternyata memang berubah. Ada yang terjadi dengan tubuh saya gitu, mutasi atau apa. Ya, jadinya ya mau nggak mau akhirnya coba ganti pola hidup, nggak ngefek ya. Mau makannya salad terus, nggak ngefek. Jadi kayak ya turun-turun dikit tapi nggak sampai normal. Jadi mau nggak mau jadinya sekarang mau nggak mau sih saya tetap minum obat. Ya obatnya udah rutin. Ya tapi ya apa boleh buat, setidaknya sekarang udah normal gitu. Tapi kalau saya lepas, saya pernah coba lepaskan kayak
ibaratnya balik lagi gak gitu. Ya balik lagi nanti pada saat kita lepas obat, dia ada kembalinya gitu. Oke, ya setidaknya pesan mama saya itu yang ngebantu buat saya mendeteksi apa-apa saja yang saya alami sebelum nanti terlambat. Ya, oke. Kemudian pada saat itu saya lulus, saya nggak punya uang. Papa saya duit udah nggak ada, ya habis-habisan kan pas saya lulus. Jadi kalian tahu gak sih kalau dokter umum biasa penghasilan berapa? Punya bayangan nggak? Hah? 20 juta? 10, 15? 3,5? Kasihan amat 3,5. Oh. Ada gak yang dokter di sini? Saya tanya. Ah? Dokter cinta beda. Beda. Ya. Ya, dokter umum ya, saya belum ngomong spesialis ya. Dokter umum itu rata-rata kalian harus pikir dulu, ini dokternya dokter yang di rumah sakit bagus atau cuman yang di klinik-klinik doang, ya. Atau yang klinik kecantikan, beda lagi. Ya. Kalau dokter umum yang di yang ada kerjanya di UGD rumah sakit, itu biasanya bisa mencapai sekitar 15 sampai 20 juta per bulan. Jadi yang tadi ngomong 20 juta benar bisa capai. Ya, tapi itu kerjanya capek. Dalam artian begadang-begadang ya, jaga malam. Ya. Kalau misalnya dia kerjanya klinik, ya karena nggak semua orang pasti bisa masuk ke rumah sakit. Ya rumah sakit kan memang banyak, tapi kan juga terbatas. Nah dokter umum kan juga orangnya lebih banyak lagi. Jadi ada dokter-dokter umum yang kalau jaga tuh masih jaganya klinik. Nah kalau klinik itu saya dulu juga begitu lulus jaga klinik. Jaga klinik agak kasihan. Dalam artian setiap pasien kita dapat komisi, bukan komisi kayak asuransi. Ya tapi pokoknya namanya ada uang jaga sama ada uang pasien. Nah kalau uang jaga waktu itu zaman 2014-an ya sekitar itu uang jaga 70.000 per hari. 70.000 per hari. Ya. Terus uang pasien 5.000 sampai 7.000 per pasien. Iya. Nggak percaya ya? Enggak. Bener. Pantesan darah tinggi. Ya, jadi apa yang saya pikirkan dengan kenyataan di lapangan itu beda banget. Ekspektasi saya kalau udah jadi dokter, minimal dokter umum, setidaknya udah hidup nyaman. Tapi enggak, ternyata enggak seindah itu. Kalau mau dapat penghasilan lebih, berarti harus spesialis. Atau kecantikan, cuman dua itu. Nah, saya dulu pikir, kalau gitu saya mau belajar kecantikan. Nah, saya ada kursus estetika, saya pelajarin tentang facial, saya pelajarin tentang memelihara kulit dan wajah dan segala macam karena memang banyak orang yang kesana. Nah, tapi ya itu namanya perjalanan hidup. Kita nggak pernah bisa menduga ternyata larinya kemana. Nah, kebetulan saya larinya ke asuransi. Ya, karena pada saat lulus, karena saya nggak punya uang, saya kepengen jadi dokter spesialis. Waktu itu pengennya jadi dokter bedah atau dokter bedah plastik lah intinya gitulah. Ya. Tapi jalurnya harus punya duit banyak, nggak punya modal. Jadi yang saya lakukan adalah pada saat itu saya berusaha kerja keras, menukarkan segala waktu saya dengan betapapun peluang uang yang bisa saya dapatkan. Yang pertama, saya terima tawaran untuk jadi dosen di Fakultas Kedokteran, alma mater saya. Jadi saya ngajarin mahasiswa-mahasiswa baru yang masuk. Nah, dosen kalau di kedokteran ada dua level. Satu yang memang spesialis, satunya dokter umum yang memang memenuhi kualifikasi untuk ngebimbing mahasiswa-mahasiswa baru. Nah, itu saya masuk ke UPH. Nah, kebayang nggak gajinya berapa? Hah?
2,5 juta, makin makin diturunin ini. 8, 10 juta, 50. Oke. Nah, zaman itu ya 2014 itu UMR saat itu mahasiswa S1 UMR-nya sekitar 4 juta. Sekarang masih mirip-mirip ya. 5 ya sekarang ya, nambah-nambah dikit ya. Ya. Jadi dulu masih 4 tuh. Nah, zaman itu saya ngajar jadi dosen kontrak kerja. Ada yang kenal Dokter Eka gak? Dokter Eka Wahyu Pramono. Kenal? Tahu ya? Dokter bedah saraf. Ya, itu terkenal tuh kan di Karawaci. Nah, itu waktu pas saya masuk jadi dosen FKUPH, dia yang interview. Oh, jadi kayak ada konferensi meja lonjong. Jadi saya masuk sendiri, berdiri, terus ada orang-orang, Dokter Eka, Dokter Yusuf, dokter ini, terus sama petinggi-petinggi UPH. Nah itu nanya-nanya interview segala macam. Saya pikir gajinya lumayan gitu, karena kan udah sekolah mahal-mahal, biayanya gede, 6 tahun menderita gitu di rumah sakit sama di sekolah, ternyata gaji dosen juga cuma nambah sedikit daripada UMR. Ya, waktu itu saya dapat 5 juta. Gitu. Ya, 5 juta ya. Ya, tapi saya waktu itu nggak punya pilihan. Jadi saya terima aja. Ya, karena saya butuh penghasilan secepat mungkin supaya kekumpul 1 M kepengennya waktu itu. Mulainya dari 0, nggak punya duit. Ya, tapi saya mikir ini 5 juta berapa lama ya kumpul sampai dapat punya duit 1 M? Kapan? Berapa tahun? Saya hitung-hitung pakai kalkulator singkat gitu. Gila, ini mau kerja sampai bangkotan kayaknya nggak kekumpul 1 M-nya. Jadi saya harus cari alternatif lain. Ya, akhirnya saya memutuskan kumpulin semua uang tabungan saya. Saya memutuskan untuk masih ini ya, maksudnya ya masih berusaha anak muda ngumpulin untuk buka klinik dan apotek. Karena masih lain dengan kedokteran. Ya. Saya gabungan sama teman saya 3 orang. Ya, 3 orang yang merasakan fakta hidup. Ya, kita butuh duit lebih. Kalau jadi dokter jaga doang juga nggak kaya-kaya. Kalau gitu kita yang buka kliniknya aja, kita yang maintain sama jual obat apotek. Setidaknya kan ada harapan bisa dapat uang lebih. Gitu. Itu yang saya lakukan. Tapi kenyataannya juga nggak seindah yang dibayangkan. Ya. Kenapa? Karena satu, modalnya gede. Obatnya banyak kan? Obat nggak cuma 1 kan? Ya, jadi orang kalau mau beli obat biasa nyari ini, kalau nggak ada berarti pindah ke yang lain kan. Pokoknya cari tempat yang benar-benar sebisa mungkin lengkap, harga murah. Nah, untuk mencapai itu nggak murah. Modalnya harus gede. Ya, jadi kebanyakan uang saya waktu itu lari untuk inventoris. Ya, inventoris, nambah obat, nambah stok. Nah, ujung-ujungnya klinik, saya buka klinik, buka apotek, sama buka facial, medical spa, pijet buat santai, ya. Enggak plus-plus, ya, enggak plus-plus. Kedokteran nggak bisa yang begitu-begitu, ya. Nah, itu di antara tiga lini yang saya buka itu dalam satu bagian, memang yang paling menghasilkan duit malah yang jasa, yang pijet sama facial tadi. Itu yang paling menghidupi klinik saya, gitu. Dibanding obatnya sama dibanding praktek dokternya. Ya, kita gaji dokter, kita biarkan mereka praktek di situ. Yang bisa praktek nanti gantian lagi gitu, kayak gitu. Nah, itu saya buka 2 tahun. Nah, 2 tahun kalau mau saya teruskan, saya harus suntik modal tambahan untuk bisa ini running lebih lagi. Ya, jadi uangnya saya hanya modalnya bisa untuk perputaran aja. Nah, itu adalah resiko bisnis yang saya harus hadapi pada saat itu. Ya, makanya kadang buka bisnis konvensional
Ya kita harus memikirkan berbagai potensi hutang piutang, kerugian dan lain-lain. Nah, di antara tiga, tadi saya dosen. Habis itu saya habiskan waktu saya jadi pemilik owner buat buka klinik. Yang ketiga, di masa itu saya juga join Prudential, gitu. Nah, join Prudential awal mulanya saya diundang sama teman saya, separtner klinik juga, namanya Dokter Linda. Ya, Dokter Linda ini juga, pokoknya waktu awal itu dia infoin saya terkait asuransi. Nah, pada saat itu kebetulan saya udah punya asuransi, Prudent juga. Jadi ada orang lain yang udah nawarin. Jadi kita udah punya asuransi waktu itu ya. Walaupun preminya nggak gede waktu itu, punya saya preminya sekitar 600.000 per bulan. Ya, HSC, saya masih ingat yang C, yang kamarnya 500.000 per bulan. Nah itu punya saya dulu. Nah tapi dia kasih tahu kalau ternyata di asuransi itu ada bisnisnya. Nah karena saya butuh uang, jadi saya mau tahu lebih dalam seperti apa. Nah kebetulan agensi yang lama saya itu di Excellent. Ya, Excellent itu di Kuningan, Multivision Tower. Di situ pertama kali saya mengenal terkait seminar-seminar seperti ini. Ya, saya pernah berada di ujung pojok di sana gitu, duduk paling belakang terus dengerin. Ya, di seminar itu pas Mary Riana yang datang. Tahu Mary Riana ya? Tahu ya? Ya, itu pada saat itu pas dia yang datang. Dan di situ saya dapat ilmu-ilmunya semua kan. Nah, dari situ baru saya mulai tertarik. Oh ternyata ada ya bisnis yang bebas. Saya nggak terlalu terikat gimana-gimana. Terus saya bisa kerjain semaksimal saya di sela-sela kesibukan ngajar dari jam 7 sampai jam 5. Terus klinik dari jam 5 saya setongkrongin sampai jam 9 malam. Saya masih sempetin buat di Prudent. Gitu. Entah gimana caranya, di sela-sela itu saya berusaha untuk cari nasabah. Ya, jadi saya jalanin. Nah, ternyata dari Prudent ini hasilnya oke, lumayan. Dan mengalahkan yang tadi yang 5 juta, 2 tahun saya nggak naik. Jadi yang dosen itu 2 tahun 5 juta. Ya, tahun depannya juga masih sama 5 juta. Jadi saya pikir 3 tahun, 4 tahun nanti nggak akan ada perubahan signifikan. Jadi saya nggak lanjutin lagi, gitu. Ya, jadi yang saya jalanin yang saya sudah hasilnya oke. Dan kebetulan di Prudential ini hasilnya walaupun waktu yang saya luangkan saat itu nggak banyak, ternyata hasilnya jauh lebih banyak daripada yang saya kerja capek-capek, mati-matian. Ya, ngajar jam 7 sampai jam 5 sore itu mateng lah, capek. Ya, itu bikin waktu tuh habis. Ya, tapi ternyata Prudential ini bisa ngebawa saya sehingga saya yang seperti sekarang. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu waktu awal. Nanti saya cerita pengalaman big case saya pertama di Prudential yang akhirnya bikin saya stay di bisnis ini. Ada, nanti saya cerita sedikit. Oke. Oke, nah ini satu-satunya alasan saya apa yang saya kejar dalam hidup. Nah, semua orang kan punya impian masing-masing ya, punya impian, ada yang pengen punya rumah yang gede. Nah, kalau saya pengennya ini, hidup santai, bebas, sesuai keinginan diri sendiri, dan bisa sering-sering keliling dunia, ya, menikmati hidup. Jadi saya orang yang suka petualangan, maunya pergi kemana, nggak masalah sendirian, tapi pokoknya saya bisa menikmati sesuatu, merasakan hidup itu seperti apa, ya itu yang saya suka. Nah, ini karena seperti ini, saya ngebayangin pekerjaan apa yang cocok dengan ini, ya. Nah, ini yang saya di Prudential ternyata sejalan dengan apa yang saya inginkan.
passion saya dalam artian bukan benar-benar kayak menjalankan bisnis asuransi dalam artian saya lulus pengen punya bisnis asuransi itu enggak. Hanya kebetulan ternyata cocok dengan apa yang saya mau dalam hidup. Ya. Nah, kalau di Prudential itu kan kalian menentukan sendiri segala macamnya, ya. Waktunya nanti kalian bagi sendiri. Nah, jadi karena itu saya bisa membagi waktu saya di sini. Oke. Nah, ini foto saya yang ini waktu kemarin ada sempat ke Swiss, yaitu Gunung Matterhorn, ya di Zermatt. Nah itu Zermatt. Mungkin kalau yang punya Toblerone dulu ya, nah, itu logonya, coklat Toblerone ya. Ya jadi saya suka nih yang pergi-pergi hiking, trekking sampai ke gunung, keliling-keliling biasa saya suka pergi. Ya. Terus kalau yang di kanan ini waktu saya pergi ke Iceland. Ada yang tahu Iceland di mana? Utara. Semua di utara sih. Ya dekat Inggris ya. Inggris ke atasnya lagi pulau kecil namanya Iceland. Ya, itu di Iceland. Oke. Nah, kira-kira apakah bisa dicapai dengan profesi dokter? Kalau saya tetap jalanin profesi dokter, mungkin keinginan saya untuk jalan-jalan itu mungkin tetap bisa tercapai. Ya, cuman saya butuh waktu untuk bisa spesialis. Artinya butuh pendidikan lagi 6 tahun lagi. Kalau keterima, masalahnya kan agak susah ya untuk bisa tembus dari dokter umum ke spesialis. Itu butuh waktu dan butuh tes dan butuh koneksi. Dan kalian udah pernah baca kan yang berita-berita kemarin ini yang lagi hot-hotnya itu pendidikan PPDS. Bacaannya gimana tuh di berita? Ada yang pendidikannya kayaknya dibullying, keras, terus dimintain uang, ya kayak gitu banyak ya. Nah itu memang ya fakta di lapangan. Ada yang seperti itu, ada yang tidak. Ya aku nggak bilang semuanya kayak gitu, tapi memang agak susah ya untuk menuju spesialis agak susah. Dan aku tipenya adalah tipe orang yang nggak akan mau berada di posisi yang dibully. Ya biasanya kalau saya harus ibaratnya kayak udah rendah terus dibawa kesepnya lagi gitu. Biasanya saya mendingan nggak usah jalanin gitu biasanya. Kayak gitu, jadi saya cari yang memang bisa saya jalanin. Ya, nah kalau profesi dokter kan tadi yang saya bilang bisa sih untuk capai semua yang tadi jalan-jalan. Cuman kalau nanti kalau udah jadi dokter, saya kepikiran lagi. Kalau kita jadi dokter, otomatis kan dokter makin terkenal baru makin banyak duit ya. Kalau nggak terkenal nggak ada duit, ya kan? Kalau makin terkenal artinya gimana? Sibuk. Nah kalau sibuk nggak bisa jalan-jalan. Nah itu saya kepikiran juga. Jadi kalau saya ngebangun fame ketenaran gitu, supaya penghasilannya lebih, nanti waktunya nggak ada. Ya. Dan kalau saya pergi jalan-jalan sering, nah itu juga kan berarti harus ninggalin praktek. Otomatis meninggalkan penghasilannya. Dan dokter, kelemahan dokter itu kita ahli sendiri doang. Ya sendiri doang, nggak ada yang bisa meninggalkan, nggak bisa menggantikan dokternya. Kalau misalnya nih dokter, misalnya dokter apa ya, dokter obgyn misalnya ya, obgyn buat melahirkan, saya udah cocoknya sama dokter ini, sama dokter lain nggak mau gitu. Nah kayak gitu juga kan, jadi ketenaran itu nggak bisa diganti. Ya, atau dokter yang kayak dokter Eka gitu, misalnya dia terkenal karena bedah saraf. Ya pada saat kondisi pasien udah umur atau gimana, kan mau carinya yang terbaik kan, pasti carinya ke dokter yang bagus. Nah itu juga, berarti makin rame, itu waktunya makin susah. Ya itu yang saya alami. Jadi saya pikir agak susah juga. Ya. Nah kebetulan
Ya seperti ini. Hidup nggak sepenuhnya bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, nggak bisa benar-benar idealis lah ya kita ya. Ada hal yang kita harus dikorbankan untuk mencapai dan tujuan untuk tujuan dan prioritas hidup. Nah, kalau saya sendiri, saya dari dokter gabung ke asuransi. Menurut teman-teman banyak gak yang mempertanyakan kenapa berubah gitu? Pasti banyak ya. Menurut teman-teman orang tua saya dengar saya begitu gimana? Darah tinggi. Ya, oke, iya gitu. Jadi waktu awal juga nggak suka itu wajar. Buat teman-teman yang baru bergabung itu penolakan dari keluarga terdekat biasanya yang paling kuat gitu. Kenapa kuat? Karena mereka khawatir sama kita. Takutnya salah arah, takutnya gagal. Kalau gagal gimana? Nah, tapi masanya kan mereka nggak dengerin BOP Prudential kan? Nggak dikasih tahu sama leadernya peluangnya itu seperti apa kan? Nah, itu yang ya pokoknya kalian yang baru bergabung mesti percaya dengan kekuatan bisnis di asuransi itu seperti apa. Ya, yang ngebawa teman-teman yang bisa capai promosi AD dan bisa lebih MDRT dan lain-lain itu kalian harus kuat dan percaya akan hal itu. Ya. Nah, jadi ketika orang tua saya, papa saya ngoceh-ngoceh, ya udah saya cuek aja. Saya cuma bilang, "Pak, pokoknya saya sekarang lagi pengen cari uang." Ya, saya cari uang kan halal ya Pak gitu. Aku bilang kayak gitu, halal, nggak nipu orang, nggak gimana-gimana. Ya udah Papa, pokoknya nanti saya cari duit, semoga bisa spesialis. Ya udah akhirnya direstuin, gitu. Jalanin aja pokoknya. Ya udah jalanin. Ya untungnya ternyata lumayan, ya bisa capai macam-macam ya dari situ. Nah setelah udah beres dengan posisi saat ini, ya orang tua udah oke, karena udah ngelihat hasilnya, gitu. Jadi kadang orang tua itu butuh ada pembuktian. Nah pembuktiannya itu yang kalian mesti lakukan, ya. Nah gimana cara saya menentukan prioritas dan tujuan dalam hidup? Nah biasa kalau kita nentuin masa depan kita, mungkin ada beberapa teman yang nggak tahu nih hidup harus gimana, arah hidupnya gimana, bingung. Nah biasa kita mulai dari membayangkan akhir hidup, ya. Kalian bayangin nanti sebelum meninggal kan suatu hal yang pasti, ya. Semua berapapun di sini pasti akan ada momennya. Nah biasa bayangin ini kalau meninggal itu pengen dikenangnya tuh sebagai apa, ya. Meninggalkan apa buat orang? Orang ingat saya tuh gimana? Kenapa saya bicara seperti ini? Karena saya punya teman, kebetulan teman saya ini juga sama-sama agency director, tapi di Excellent waktu kemarin. Nah itu dia udah meninggal pada saat kemarin ini, usianya baru 30-an, cewek, punya anak kembar 2. Nah ini saya keinget banget karena ini teman ketemu bukan satu line, tapi memang teman aja kayak gini ya, kenal sama line yang lain gitu, tapi jadi akrab karena kan ketemu terus gitu. Dan kebetulan orangnya bikin saya happy setiap kali ketemu. Ya jadi ada kebahagiaan. Nah, kejadian dia hipertensi, nggak terkontrol, terus tiba-tiba gagal ginjal. Ya, gagal ginjal. Usia 30-an. Terus gagal ginjalnya irreversible, nggak bisa dipulihkan. Ya. Itu baru ketahuan setelah kami pergi MDRT ke Los Angeles. Jadi pada saat perjalanan kita di Los Angeles, pergi sama dia juga gitu kan, happy-happy, jalan-jalan ke Grand Canyon, ke Nevada, ke Las Vegas, yang kasino gitu. Nah menikmati kan, nah tapi kok dia sesak gitu, jalan sesak, kok ketinggalan di belakang gitu. Nah pas udah pulang, itu dari situ udah curiga kan, ada apa-apa. Terus kayak batuk-batuk gitu loh, maksudnya nafasnya agak sesak, nggak kuat. Nah pas udah balik, suruh cek, ternyata
Saya ingat banget waktu itu ada Jackson waktu itu. Nah, waktu itu pas lagi saya meeting tim sama Jackson di IKEA Alam Sutra. Terus saya dihubungin sama teman saya ini. Terus dia datang ketemu saya di IKEA. Rumahnya di Kelapa Gading, jauh. Tapi dia ke IKEA Alam Sutra buat ketemuin saya. Untuk ceritain kalau ternyata dia gagal ginjal. Saat itu dia nangis histeris sekali. Karena hidup dia ibaratnya mungkin berasanya bisa hidup lebih panjang, tapi kayak harapan hidupnya sangat kecil. Jadi saat itu dia sudah membayangkan kematian di depan mata. Ya. Nah, itu Jackson juga dengar tuh apa yang terjadi. Nah, ini ya namanya pengalaman hidup, kita umum nggak ada yang tahu ya. Nah, tapi hal ini ya seperti yang saya bilang, kalau meninggal dunia ingin dikenang seperti apa? Bagaimana kita bisa berkontribusi ke teman-teman kita, relasi kita, apa yang kita mau berikan. Nah, ini saya sebut aja namanya Ci Angel, ya Angel. Nah, Ci Angel ini orang Bangka Belitung, ya orang Bangka Belitung, ya. Nah ini walaupun pertemuan saya dengan dia itu nggak panjang, karena ibaratnya saya tuh di asuransi baru prestasinya tuh telat. Jadi bukan berarti saya join langsung bisa prestasi, enggak. Tapi telat, prestasinya tuh telat. Nah pada saat saya prestasi, saya capai Star Club New Zealand. Nah saya ketemu sama Ci Angel ini, terus berteman di sana. Ya sampai 2 minggu. Biasa kalau pergi Star Club itu perginya 2 minggu. Ya dari prudennya 5 hari, sisanya jalan-jalan extend sendiri. Nah biasanya extend itu sama teman-teman kita jalan, pergi keliling. Nah itu ya saya akrab sama Ci Angel ini karena kok kayaknya baik gitu. Ya maksudnya saya seorang diri, saya introvert ya. Jadi bukan tipe orang yang ekstrovert bisa ketemu orang banyak terus hahaha langsung akrab, itu nggak bisa. Biasanya kebanyakan diam. Nah kebetulan si Ci Angel ini ekstrovert gitu. Jadi dia bisa membuat saya nyaman. Nah hal-hal sepele seperti itu membuat saya bisa mengenang dia sampai detik ini. Bulan ini dia ulang tahun, saya masih ingat. Ya, walaupun dia sudah meninggal, sekitar 3 tahun yang lalu meninggal. Gitu. Ya, jadi apa yang bisa kalian tinggalkan sebelum kalian tutup usia? Gitu, kalian harus pikirkan. Ya, bukan nunggu nanti mau tutup usia, tapi dari sekarang. Ya, kalian pikirkan. Ya kan nggak banyak orang bisa ngingetin orang yang sudah meninggal bertahun-tahun. Ya itu yang kalian harus pikirkan. Oke. Apa yang kamu ingin tinggalkan ke orang-orang yang masih hidup, dan apa yang kamu inginkan sebelum meninggal dunia. Ya itu kalian pikirkan. Nah kalau saya udah bikin list. Jadi hal paling pertama buat Gen Z, ya generasi Z, pikirkan ini. Pikirkan ingin dikenang sebagai apa, hal yang ingin ditinggalkan, sama hal yang ingin dilakukan sebelum meninggal. Nah, kalau aku kepengen, ini contoh aja ya, kalau aku kepengen dikenang sebagai satu orang baik, nggak kepengen ya orang jahat ini, dokter jahat nih, tukang nipu gitu, kan nggak kepengen, ya jadi pengen orang baik. Terus kepengen menjadi founder sesuatu apa aja, tapi pokoknya bermanfaat buat banyak orang. Ya, yang ketiga, saya kepengen itu bisa menjadi orang yang bijaksana, punya karisma, sama bisa setidaknya menginspirasi hidup. Ya, terus saya orangnya tipe apa adanya, dan saya berharap bisa menciptakan kebahagiaan buat orang-orang di sekitar saya. Jadi ini yang saya pengen dikenang tuh seperti ini gitu. Dan saya berusaha untuk mewujudkan ini. Salah satunya di asuransi juga saya masih sejalan dengan poin yang ini, gitu. Terus kalau hal yang ingin ditinggalkan di dunia, ya ini impian, belum ada yang tercapai. Tapi saya tulis dulu sebelum saya meninggal, ini yang saya kepengenin. Jadi saya pengen punya taman besar, saya kepengen punya bangun kompleks buat lansia, yang mungkin nanti pada saat saya tua, 60-50, saya ada di dalamnya, gitu. Ada perawatnya, ada susternya. Jadi kepengen punya kompleks elit. Terus
tempat santai perawatan tubuh, taman untuk anjing. Terus kebetulan sebenarnya saya walaupun introvert saya suka nightclub. Sebenarnya ya saya suka nightclub. Cuman di Indonesia nightclubnya banyak rokok. Maaf, tapi banyak rokok. Saya nggak bisa asap rokok. Jadi biasanya mata pedih, sesek, ya. Jadi kepengen kayak di luar negeri. Dulu waktu pas Star Club Berlin di Jerman, Prudential hebat banget nyewa satu nightclub. Ada yang pergi gak yang Berlin? Ada? Ingat kan? Itu kan luar biasa. Jadi di booking itu nightclubnya. Jadi semua peserta datang ke nightclub. Ya. Bedanya kalau di Jerman nightclub hanya untuk dance dan minum. Nggak ada asap rokok. Jadi aman. Gitu. Jadi saya kepengen seperti itu. Oke. Hal yang ingin dilakukan sebelum meninggal dunia. Nah, seperti yang saya bilang, saya ini hobinya jalan-jalan. Ya, setahun bisa 4 kali jalan-jalan ke luar negeri. Biasanya gitu. Ya, sekali jalan-jalan biasanya 2 minggu. Ya, 2 minggu, 4 kali. Jadi waktunya udah 2 bulan. 2 bulan nggak ada di Indonesia, kerja di Prudentialnya 10 bulan. Gitu, ya. Terus ya ini impian-impian yang saya pengen lakukan. Suka kuliner, suka nyoba makanan yang enak-enak kemana-mana. Terus suka ke gunung, ya, naik gunung. Terus saya masih kayak anak-anak juga, saya suka main game, ya, main game. Mobile Legend kadang saya masih main game, baca komik, ya, baca komik. Nah itu hobi-hobi kayaknya nggak bisa saya tinggalkan. Jadi kayaknya seumur hidup masih akan suka seperti itu. Ya itu fine gitu ya. Tiap orang punya hobinya masing-masing, ya. Nah itu saya kepengen. Terus yang terakhir pengen punya rumah besar, punya kolam renang pribadi, sama taman luas untuk anjing ya, karena saya dog lover gitu lah. Oke, nah ini yang ingin saya capai. Nah kebetulan dari antara semua ini yang saya pengen capai 1 sampai 4, ini ya so far sih sudah sejalan ya. Jadi saya sudah bisa sambil menikmati apa yang sudah saya hasilkan untuk hidup saya ini saya sudah capai. Ya tinggal meneruskannya aja sampai ke nanti yang tahap lebih tinggi gitu. Oke. Nah jadi gimana caranya supaya masa depan kalian sesuai? Ya mau nggak mau kalian harus bikin list. Mau nggak mau kalian harus mengimani apa yang kalian inginkan. Ya, jadi cara untuk memprediksi masa depan adalah dengan cara kamu bikin list, ya kamu jalanin sampai bisa berhasil. Nggak ada cara lain, harus seperti itu. Kalau kalian tidak mengimaninya, ya jangan harap bakal kejadian, ya gitu. Nah ini juga foto saya dari belakang. Ini waktu di mana ya ini ya? Lautan Brunnen ya. Ada yang tahu Lautan Brunnen? Ya sesuatu di Swiss lah, di Swiss. Ya somewhere di Swiss. Ya kadang saya suka cari-cari tempat yang buat foto-foto. Ya. Oke, ya jadi seperti itu. Nah, jadi saya mengharapkan teman-teman bisa membuat listnya sendiri. List kalau perlu bikin secepat mungkin, taruh di handphone, terus disimpan, mau dijadiin wallpaper nggak masalah. Ya yang penting kalian bisa lihat tiap hari, diimani gitu. Ya kalian semakin kalian bisa mengimani, ya itu semakin bisa tercapai. Ya mau tulis di samping kamar tidur boleh, atau pas mau mandi juga boleh. Ya. Nah sekarang saya info apa yang saya suka dan nggak suka dari bisnis asuransi. Ya. Yang saya suka dari bisnis asuransi adalah bebas, karena saya orangnya bebas. Kalau Prudential tidak sebebas itu, mungkin saya juga nggak di Prudential. Ya, karena dia bebas, saya bisa jalanin. Ya,
Saya bukan tipe orang yang kalau jadi dokter kan biasa dalam satu ruangan ya, terus praktek, terus tiap hari monoton. Saya nggak bisa seperti itu. Jadi waktu pas saya jadi dokter praktek, saya praktek kan dalam satu ruangan praktek itu terus-terusan tuh. Dari sore sampai 9 malam. Tiap hari. Berulang-ulang terus. Lama-lama, aduh ini kayak, ini ruangan bikin mati kayaknya. Sebel sama ruangannya. Ya karena kayak berasa nggak bebas gitu. Kayak burung terus disangkarin. Bisa terbang tapi nggak bisa terbang. Nah itu sesuatu yang saya nggak demen, ya. Nah di Prudential nggak seperti itu, bebas. Mau kejar target, mau nggak kejar target, mau gimana, bebas. Yang penting kalau kalian nggak kerja, kalian nggak dapat duit. Kalau kalian kerja, kalian dapat duit, ya. Oke, jalan-jalan keliling dunia, ya bersyukur dari Prudential dapat kasih penghargaan luar biasa. Ya, luar biasa sekali ya bisa dapat. Nah itu kalian usahakan untuk capai karena itu budget rugi kalau nggak dicapai. Budgetnya udah buat tenaga pemasar tapi kalau nggak capai kan sayang ya. Usahakan kejar target minimal dapat. Oke. Terus mungkin ada orang-orang yang nggak suka kalau punya hubungan jangka panjang. Tapi kalau saya suka hubungan jangka panjang dengan nasabah. Ya. Dalam artian misalnya dipercaya buat ngurusin sampai akhir hayat, itu saya suka. Kenapa? Karena saya dikasih tanggung jawab. Saya jadi merasa berguna, ya berguna, bermanfaat, dikasih kesempatan untuk ngurus pada saat akhir hidup. Nah itu yang saya rasakan di sini. Nah, terutama yang benar-benar mengenal banget itu pada saat saya punya satu nasabah big cash saya yang pertama tahun 2014. Jadi pada saat itu saya ada satu nasabah big cash preminya 10 juta per bulan. 2014 ya, 2014. Nasabah ini buka premi segitu di ujung pas closingannya dia titip pesan ke saya. Pokoknya kalau ada apa-apa sama saya, kamu yang bantu urusin ya, gitu. Nah, itu bikin saya seneng banget. Ya, udah closingnya oke, terus dipercaya. Nah, itu makanya itu bikin saya happy di sini, ya. Oke. Ya, ini saya bisa jadi diri apa adanya kalau misalnya di Prudential itu seperti itu. Oke, yang nggak saya suka dari bisnis ini cuma dua sih, nggak banyak. Yang satu, administrasinya kadang ribet ya, kadang banyak step-step yang harus ditempuh, tapi itu nggak masalah, cuma urusan administrasi doang. Terus yang kedua, kalau bertemu dengan tipe nasabah tertentu, ya kita nggak harus nyaman sama semua nasabah. Kalau misalnya kita nggak cocok ya udah kita nggak usah meneruskan penjualan, nggak apa-apa. Ya, pokoknya cari nasabah yang memang kira-kira satu frekuensi aja ketemu, ya nggak usah berurat-urat terus-terusan gitu. Ya. Nah ini kira-kira yang bisa membuat saya bertahan di bisnis asuransi ya sebenarnya ini doang. Saya memang suka uang, terus terang ya, saya nggak bohong, saya suka uang. Tapi uang ini bukan segala-galanya, bukan nomor satu kalau di saya. Ya, ini uang tuh nomor 3, ya. Jadi ini yang bikin saya stay di bisnis ini adalah nasabah-nasabah saya yang sudah mempercayakan selama ini, udah banyak, gitu, ya. Dan ya hubungan relasi dengan nasabah ini yang sampai jangka panjang ini yang saya suka. Dan kebetulan kan kalau komisi ada yang jual PWM ya sekarang ya, PWM tradisional, ya kan itu komisinya seumur hidup ya. Ya sama nasabah jalanin ya kita juga dapat komisi. Ya lumayan sedikit-sedikit dapat passive income. Ya sedikit-sedikit ya, nanti jadi bukit gitu. Nah, kira-kira tentu saya berada di posisi ini pasti ada kegagalan juga yang saya alami.
Nah, ini kegagalan yang saya sudah lalui. Nah, kegagalannya ya gagal closing. Gagal closing udah ribuan kali. Kadang mungkin kalau awal atau sekali, dua kali, tiga kali masih kok nggak closing sih gitu. Ya, berasanya gitu. Tapi kalau udah jalanin berkali-kali, ya udahlah, memang belum saatnya gitu. Jadi pikirannya udah beda. Ini buat nanti, mungkin nggak closing sekarang, nanti tahun depan closing gitu. Jadi ini yang akan ngebentuk mindset di pikiran kita. Ya, gagal itu yang ngebangun keberhasilan. Ya, rekrut juga sama. Oke. Nah, seperti yang saya bilang, mungkin teman-teman di sini ada yang prestasinya jauh lebih, saya nggak ada apa-apanya. Ya, dalam artian ada yang konsisten dapat startup terus. Saya nggak terlalu konsisten. Ya, kadang saya capai, kadang kepleset. Keplesetnya simple, gara-gara persistensinya turun. Persistensi turun. Ya, kalau yang ngerti persistensi ya, kadang ada nasabah batal gitu. Nah, itu persistensinya turun. Ya, kadang saya nggak capai startup gara-gara hal sepele, ya udahlah. Let it go. Ya. Gitu. Terus MDRT juga sama, kayak seperti itu. Setiap tahun juga berusaha untuk bikin target tahunan. Kita berusaha untuk mencapai, ada yang berhasil, ada yang gagal. Itu sesuatu yang wajar. Ya. Nggak semua. Oke. Terus ada kontes-kontes dari Prudential untuk kontes leader, ya, MOIRC, NLC. Oke, itu juga ada Star Club Producer. Star Club Leader Producer, maksudnya yang Star Club dicapai kalau misalnya timnya produksinya gede. Nah, itu saya belum pernah capai. Ya, tapi ya ini kan ya kegagalan yang saya alami saat ini, gitu. Ya, ini yang saya alami. Nah, kalau di luar Prudential, ya saya nggak jadi spesialis, saya nggak jadi, waktu itu nggak jadi seseorang yang bisa dibanggakan orang tua, saat itu butuh waktu. Terus target impian hidup, kesehatan, Mandarin, saya nggak bisa Mandarin sampai sekarang, walaupun belajar. Tiap tahun ada belajar, saya sempat les juga, tapi nggak bisa, nadanya nggak dapet, nadanya ada 4, nggak bisa. Ya, itu susah, saya agak susah buat belajar bahasa. Yaitu ya gak semua orang bisa berhasil ya, tapi ada yang kita bisa capai. Oke, nah kegagalan ini nggak usah khawatir karena gagal itu hal yang akan membuat pengalaman hidup. Kalau kita menyerah karena gagal sekali, 2 kali, misalnya bulan pertama nih nggak ada closingan sama sekali, terus udah bilang, aduh kayaknya aku nggak cocok ya di bisnis ini. Banyak gak yang kayak gitu kira-kira? Banyak ya, mungkin hampir semua kali ya. Ya, tapi yang membedakan adalah ada orang ya udah nyerah, nggak lanjutin, nggak bergerak. Nah, orang yang bertahan dan bisa bangkit itu yang akan jadi leader yang sangat hebat. Ya, setuju ya? Ya, kalau kita nyerah berarti gagal selamanya ya. Nah, harus coba, baru nanti kita bisa berhasil. Nah, jadi kita harus bangkit dan lakukan hal yang lebih baik dari sebelumnya, karena ini kalau bisnis asuransi ya seumur hidup. Kalian tetap bisa jalanin bisnis ini sampai tua kakek nenek, beda dengan di kantoran. Kantoran kalian udah usia 50, siap-siap udah diputusin hubungan, nggak jadi karyawan tetap lagi, udah jadi kontrak. Mereka berusaha supaya gaji-gaji dana pensiunnya nggak cair. Biasanya kayak gitu ya. Nah, tapi kalau di Prudential kan enggak ya. Jadi kalian bisa kerja di sini sampai nanti, sampai tua. Oke. Nah, setiap orang yang pasti punya cara dan waktunya masing-masing. Oke, ini salah satu keberhasilan. Provisia dulu buat IT yang di sini udah bikin sebagus ini ya. Saya nggak tulis lagi karena pakai flyer yang sudah dibuat aja. Ya, ini yang saya capai. Jadi MDRT, kebetulan saya suka belajar. Jadi belajar ngikutin MDRT. Ada yang pernah ikut mentoring MDRT di sini? Enggak ada? Ada? Ada yang kenal Janet Ma? Janet Ma ya. Ini bajunya Janet Ma nih. Bajunya Janet Ma. Ya. Ya, Janet Ma adalah seseorang yang menginspirasi dalam hidup saya. Walaupun jarang-jarang ketemu ya.
Tapi itu juga jadi pedoman untuk kita bisa jalanin. Nah, karena Janet mah, jadi saya bisa ikut-ikut yang seperti ini. Ke Los Angeles, ke Australia, ke Sydney. Ke sini waktu kemarin ya sama Bu Janet, kita ada pergi jalan, keliling pantai, ya seperti itu. Terus ke Anaheim ini pas pandemi kemarin, sama Vancouver yang baru-baru ini kemarin ke Vancouver, Kanada. Oke, ya ini sekilas pencapaian saya. Nah ini yang kemarin, waktu pergi ke Vancouver, Kanada. Nah di Prudential, di terkait MDRT biasa ada dua. Kalau kalian mencapai prestasi, nanti antara ikut yang global conference atau yang annual meeting. Kalau global conference lebih ke arah yang di negara Asia. Kalau yang annual meeting ini biasanya selalu dilakukan di Amerika atau Kanada. Ya, antara dua ini. Nah kebetulan yang pergi ya nggak banyak sih. Ini 7 orang. 7 orang pergi. Yang ini sama Pak Handoyo. Ini ada Pak Handoyonya. Ini Pak Handoyo udah 25 kali. 25 tahun mencapai MDRT. Gitu. Jadi sudah Cihombing juga sama 25 tahun. Jadi udah berulang kali, tiap tahun mereka selalu pergi. Saya masih anak bawang, jadi cuma ngikut-ngikut doang di belakang. Mereka sudah mencapai bisa bertahan terus. Hebat, luar biasa. Ya. Nah, yang lain keberhasilan yang saya capai, yang pertama 2 adik saya yang terbaik nih ada di depan. Ya, dalam bisnis asuransi ini kan sifatnya cocok-cocokan ya, cocok-cocokan. Nah, hubungan relasi ini yang kita benar-benar syukuri, karena mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita, setia kawan. Ya, kalau ada kesusahan datang, ya saling support. Ya. Nah, yang kedua leader direct saya kebetulan juga dokter, ya dia yang ngebawa saya dan bimbing saya. Leader saya ini bisa dibilang cukup unik dalam artian lebih sifatnya mentoring ya, mentoring. Nggak suka merintah-merintah, enggak. Tapi dia kalau saya ada butuh apa, dia bisa bantu saya kasih solusi. Pola pikirnya apa gitu. Nah, mungkin ini yang bisa bikin saya bertahan juga di Prudential, karena saya cocok dengan tipe leader seperti ini. Kalau saya disuruh A, B, C tanpa ada alasan yang jelas, biasanya saya nggak lakukan. Ya, oke. Nah, yang ketiga capai posisi agency director. Agency director yang teman-teman tahu penghasilan sekitar berapa? Banyak. Oke, saya coba tanya. Ya, ada yang baru bergabung di sini? Baru ya? Namanya siapa? Hah? Taufik. Oke, Taufik tahu gak kira-kira penghasilan agency director per bulan itu sekitar berapa sampai berapa? Belum tahu. Direkrut sama siapa? Baru. Oh, belum. Oh, baru lihat gitu ya. Oke. Ada yang sudah punya kode agent tapi baru bergabung? Hah? Udah. Ada gambaran nggak? Gambaran penghasilannya? MM-an. MM-an. Oke. Ya, yang pasti gini. Kalian perjuangkan sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Yang pasti posisi agency director ini lebih gede income-nya dibanding manajer atau kepala cabang di bank. Lebih tinggi dibanding dokter spesialis yang biasa-biasa aja, dalam artian bukan yang gede kayak bedah 4 major itu beda ya. Tapi kalau dokter saraf, dokter kulit biasa, agency director bisa lebih gede dibanding mereka. Oh,
Angkanya director bisa sampai 50, 60, 70, 100 juta per bulan. 200, mungkin yang udah lebih lama, lebih senior lagi bisa berapa? Ya, disyukuri. Walaupun misalnya prestisnya berbeda, ya, tapi kita tetap mensyukuri posisi kita tuh nggak kalah, ya, besar. Nomor 4, saya sama Jackson sama Sensen kita ada rekap jumlah klaim yang kita udah urus selama berada di Prudential. Kita udah rekap ada 10,7 miliar yang kami bertiga urus. Ya, kami bertiga urus dalam tim itu dengan total kasusnya 650 klaim. Ya, ini kalau orang di luar sana masih ada yang ngomong Prudential tukang tipu atau klaimnya susah gitu, ya saya sih percaya diri aja karena udah ngurus sendiri kok gitu ya. Ini 10,7 M kan ya lumayan walaupun ya Prudent kan tahun 2023 itu totalnya 19 triliun ya pencairan klaimnya. Setidaknya ada sumbang-sumbang dikit lah ke sana. Ya lumayan. Ya tapi saya kasih tahu klaimnya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, nggak susah. Ya, yang penting tahu caranya. Dan yang penting itu nggak ada pre-existing condition, nggak ada yang ditutup-tutupin, pasti cair. Ya, oke. Nah itu poin 5 ini sudah tercapai, punya rumah, punya 2 anjing sama monyet sebelum usia 30 tahun. Terus papa saya yang tadinya nggak suka, sekarang jadi bangga. Terus bisa bawa papa jalan-jalan ke Jepang, bawa keliling Jepang dari Osaka sampai Hokkaido. Ya, dari dulu tuh sebenarnya kayak saya tuh merasa sedih dalam artian saya belum bisa memberikan apapun ke papa saya. Ya, mama saya kan sudah meninggal. Sisa tinggal papa aja yang saya harus kasih kebahagiaan. Ya, salah satu yang saya capai ini gitu. Ya, ini papa kemarin pas bawa ke Jepang happy banget. Karena happy-nya gimana? Dia belum pernah lihat salju sama sekali seumur hidup. Ya, belum pernah lihat bunga sakura sama sekali. Ya, pas bawa ke sana kayak jadi anak kecil lagi gitu. Ya, jadi anak kecil lagi happy, ngelihat salju pertama happy. Nah, itu hal yang kita berusaha untuk wujudkan. Yang ke-8 dengan Prudential ya saya bisa kasih fasilitas asuransi buat papa. Kebetulan premi buat papa udah lumayan. Saya sebulan bayar 10 juta per bulan buat papa saya doang. Ya. Ada asuransi kesehatan, jiwa, sakit kritis semua punya. Ya. Jadi kalau ada kejadian yang menimpa sama orang tua saya lagi kayak pengalaman mama saya, setidaknya udah aman. Ya, saya nggak perlu mikir-mikir susah-susah lagi. Udahlah keluar 10 juta tapi ada artinya 10 juta ini gitu dan pasti akan bermanfaat ya. Oke. Terus saya sudah keliling dunia 4 benua ya, 4 benua beres 24 negara 4 benua, 1 benua yang saya nggak akan mau kunjungin, maaf ya, Afrika, nggak demen. Ya itu doang ya, kayaknya bakal tetap 4 benua, nggak bakal jadi 5 benua, ya, karena ya itulah. Ya, kalau ke Indonesia juga saya udah keliling semua, udah saya kunjungin dari Sumatera sampai Papua, itu saya udah ke sana semua, gitu, ya, udah. Oke, keliling dunia ini yang saya udah pergi. Biasa saya tuh bukan pengen pergi ke negara yang belum pernah, bukan kayak gitu, tapi saya mau pergi ke negara yang memang saya suka dan memang indah. Ya, kebetulan saya suka Jepang, jadi saya udah pergi ke Jepang 6 kali. Sekali pergi 2 minggu, jadi udah banyak. Sama juga ya. Ya, ujung bawah, ujung selatan semua saya pergi, sampai ke yang Hokkaido di National Park yang ujung banget, saya juga pergi. Ya, saya ada pergi. Terus di antara semua negara ini, 3 negara oke yang saya pernah kunjungin adalah Jepang, New Zealand, sama Switzerland.
Ya, New Zealand itu bagus banget. Itu pengalaman Star Club saya yang pertama, sangat-sangat indah, berkesan, sampai sekarang saya kepengen pergi lagi. Ya, jadi kalau teman sebelum tutup usia pergi dulu ke New Zealand. Ya, ke pulau, dia ada 2 pulau. Pulau yang utara sama pulau selatan. Pergi yang ke selatan. Ya, pergi ke kota destinasi utamanya yang area Queenstown. Ya, Queenstown. Itu bagus di sana. Ya. Oke. Ya, yang lain saya ada pergi Inggris, Scotland, Iceland, Thailand 8 kali, ya itu deket soalnya. Thailand 8 kali, Singapura juga dekat, udah 11 kali. Ya, oke. Sorry, keliling Indonesia nggak muat. Nah, ini beberapa aja yang saya cantumin. Ya, 3 yang saya paling suka, Raja Ampat, Gunung Rinjani, sama Ujung Kulon. Raja Ampat seumur hidup pergi sekali minimal. Bagus. Hah? Apa tuh? Ya, tapi mahal. Kesono tiketnya 10 juta buat ke Raja Ampat. Ya. Tapi boleh dikunjungin minimal sekali dalam seumur hidup. Gunung Rinjani juga saya udah pergi. Itu naik gunung tercapek, kayak mau mati yang pernah saya kunjungin sama ini. Ada di Indonesia, Gunung Rinjani. Ya. Ujung Kulon juga bagus. Oke, sekarang udah mau menuju penutupan. Dalam artian biasa kita namanya manusia ya, pasti punya kekurangan sama kelebihan masing-masing. Ya. Kita harus evaluasi. Nggak semua orang itu bisa jadi apa yang diharapkan orang lain. Ya. Kita harus evaluasi. Kalau kita nggak evaluasi, kita nggak refleksi diri, ya tujuannya adalah yang kurang-kurang dari kita bisa fokus untuk perbaiki, yang kelebihan-kelebihan kita bisa fokus kembangkan. Mana yang lebih gampang, mengembangkan kelebihan atau memperbaiki kekurangan? Kira-kira. Ya, lebih gampang menonjolkan kelebihan yang kita miliki. Maka itu yang harus kalian fokuskan. Ya. Nah, ini kalau dari sudut pandang orang lain. Biasa aku suka nanya, dari sudut pandang orang lain kayak gimana? Kalau dari sudut pandang saya gimana? Sinkron nggak? Saya ini muka 2 nggak sih? Gitu. Ya, ini kalau dari orang lain kurang lebih kekurangan kelebihan saya seperti ini. Ya, saya punya banyak kekurangan juga seperti yang teman-teman bisa lihat. Dari segi waktu biasa kadang suka mepet, ya. Terutama kalau pagi, karena saya punya kelemahan susah bangun pagi. Ada yang sama. Biasa yang Gen Z rata-rata susah bangun pagi. Saya sih bukan Gen Z, tapi udah milenial, tapi tetap susah bangun pagi sama masih. Ya. Ya, biasa saya bangun itu jam 8 atau jam 9 pagi baru bisa bangun. Astaga. Saya tidurnya tapi jam 12 atau jam 1 malam. Gitu. Jadi waktu tidur saya mungkin ada yang bisa tidur cuma 5 jam setiap hari. Saya nggak bisa. Saya tidur minimal 8 jam. Sama. Sama. Ya. Kalau saya tidur nggak pernah nyalain alarm. Bangun sendiri. Ya, jadi 8 jam mungkin muka saya tetap masih kayak anak kecil ya, mungkin karena tidurnya cukup. Gitu. Ya, istirahat itu cukup. Oke. Nah, ini kekurangan-kekurangan saya, tidak bisa ngatur waktu, tidak terlalu membawa santai, suka ada di dunianya sendiri, hard to reach, terlalu gampang percaya sama orang, hard to open up, kurang tegas, lambat, tidak bisa multitasking. Sama ya.
Nah, kalau kelebihan ini, kelebihannya menurut orang lain, pemikiran saya luas, nggak memihak, mau mendengarkan dua sisi. Tahu harus bagaimana harus bersikap, punya fokus yang baik, jujur, sometimes wise, nggak selalu. Sama, ya. Pendengar yang baik, great problem solver, organize, sama profesional. Ini yang orang lain lihat saya tuh seperti itu. Oke. Nah, kalau yang saya nilai diri saya sendiri gimana? Kekurangan saya yang saya tulis pertama kali adalah saya orangnya malas. Ya. Jadi teman-teman yang malas, yang di sini malas, nggak usah khawatir, masih bisa capai MDRT atau Star Club. Ya, karena yang pada dasarnya malas aja bisa, apalagi yang rajin. Nah, ya. Terus saya orangnya lambat. Ini beneran sama semua. Ya, oke. Saya cukup cuek sebenarnya. Suka menunda, egois. Terus terang mementingkan diri sendiri. Ya, keras kepala. Keras kepala. Sulit diatur. Ya, suka telat bangun pagi, nggak mau mengikuti kemauan orang lain. Biasanya tuh aku kayak gitu. Biasa orang, kalau ada orang yang nyuruh melakukan sesuatu, biasanya aku mempertanyakan pertanyaan itu, kenapa aku harus melakukan hal itu gitu. Kalau memang diri sendiri yang kepengen, baru saya bisa bergerak. Biasanya kayak gitu, ya. Terus yang ini jarang ngomong, memendam banyak hal sendiri, dan nggak peduli kalau misalnya itu hal yang nggak penting. Nah, ini kekurangan yang dimiliki. Nah, kalau kelebihan di bisnis asuransi, saya bisa bilang terus terang, saya bertanggung jawab, ya. Bertanggung jawab. Kreatif, banyak ide, loyal. Royal. Loyal, saya nggak royal, ya, loyal. Biasa kalau saya bergabung sama satu hal, itu biasa saya ngikut terus sampai jangka panjang, ya. Kayak di Prudential kan udah 12 tahun, ya ikut, mau sampai seumur hidup. Setia, setia, nggak pindah ke lain hati. Ya, kan kadang banyak godaan gitu, misalnya tiba-tiba agen Allianz, agen Generali, Manulife kasih penawaran. Nah, biasa kayak gitu pasti no. No gitu ya. Oke. Loyal, sabar, tenang, percaya diri, detail, pikiran netral, fokus pada solusi dan tujuan, bisa jaga rahasia, mandiri, apa adanya, dan saya anti swap. Oke. Nah, ini adalah kekurangan kelebihan. Maksudnya menuliskan ini adalah kita sebagai orang harus evaluasi, karena kita kan tujuan utamanya kan di sini dua ya, melakukan penjualan sama ngebangun tim. Kalau kita melakukan penjualan, nasabah bayar premi dengan harapan ada barter. Barternya dalam wujud sesuatu timbal balik. Dari perusahaan Prudential kasih produk untuk proteksi, dari agen kasih apa? Service. Ya, kita nggak kasih uang ke nasabah, kita nggak barter uang kita, tapi kita harus kasih value yang kita miliki sebagai penggantinya. Value-nya dari mana? Ya, mengenal kekurangan kelebihan kalian masing-masing. Ya, kalian perlu evaluasi ini, dan harus lihat orang lain melihat kalian sama gak dengan apa yang kalian percaya, gitu. Oke,
Kalau yang seperti ini biasa saya udah berjalan di Prudential, ya saya mencoba mengatasi kekurangan, misalnya malas, ya. Ini adalah problem orang malas, jalanin bisnis Prudential, gimana supaya bisa berhasil. Kalau saya supaya nggak malas, kalau kan saya suka nunda sama suka lama bergeraknya. Jadi yang saya lakukan, kalau ketemu nasabah, bikin janjian, tentuin, terus saya langsung bikin kalender. Saya memanfaatkan Google Calendar. Ya, Google Calendarnya saya masukin ke jadwal. Langsung saya kirim ke nasabahnya juga. Kita janjian tanggal sekian. Udah ada jamnya, 2 jam gitu. Saya plot 2 jam. Terus biasa aku bilang ke nasabah, ini ya nanti kita sama-sama ingetin supaya nanti kita ketemu di hari ini gitu. Ya udah. Dengan membuat itu setidaknya saya tahu di jam tersebut saya harus ketemu orang. Jadi saya harus mempersiapkan. Kalau saya nggak bikin seperti itu, nanti saya biasanya nunda-nunda. Ya udahlah nanti deh, belum deh. Misalnya konversi Purwell, ya udah deh ini listnya banyak banget. Gimana ngurus satu-satu? Ya udah yang ini nanti dulu deh. Tapi kalau kita bikin satu-satu dengan tadi jadwal, setidaknya ada faktor orang lain. Kita udah kasih tahu orang lain. Orang lain tersebut ngebantu kita supaya nggak jadi malas. Ya, itu salah satu cara. Dan ya itu tadi. Oke, itu salah satu contoh ya. Terus kalau suka telat bangun pagi, ya ini bohot ya, dari usia 36 tahun nggak pernah berubah. Jadi biasa kalau ketemuan, aku berusaha ketemuannya selalu di atas jam 11. Di atas jam 11. Kalau siang-siang atau malam-malam biasanya nggak telat. Ya, kalau pagi cenderung telat. Ya, tinggal ubah jadwalnya aja, jadwal ketemuannya. Ya. Telat bangun pagi nggak berarti nggak produktif ya. Ya, tetap bisa produktif. Yang penting keluar rumah 8 jam sehari, sama kayak orang-orang di kantoran. 8 jam sehari keluar rumah. Ya, lakukan hal yang bisa dilakukan. Berarti ya pulangnya lebih malam aja. Gitu. Ya. Oke. Oke. Nah, jadi memang tidak ada orang yang sempurna. Gimana pun juga kita harus berdamai dengan apa yang kekurangan yang tadi kita miliki. Lalu kita fokus meningkatkan kelebihan yang kita miliki juga. Oke, nah pesan-pesan buat yang baru bergabung, ini yang saya rangkumkan ya. Yang baru bergabung, fokus sama bertahan, 2 hal ini. Kasih kesempatan untuk menyesuaikan diri untuk belajar supaya nanti meraih yang nanti mau ditabur. Karena gimana pun juga bisnis asuransi itu bukan lari cepat 100 meter, tapi maraton, larinya jangka panjang. Kalau kalian larinya terlalu cepat di awal, bisa jadi nyerah sebelum capai tujuan akhir. Ya, karena kalian memikirkan ini maraton, jadi harus steady, konsisten, pelan-pelan, tapi yang penting nggak menyerah sampai akhir. Ya. Terus kalau misalnya menghadapi masalah, misalnya closing, terus ternyata ada perubahan nggak jadi closing atau apa, bukan berkutat terhadap masalah tersebut, tapi langsung bikin pikiran kalian fokusnya ke solusinya apa, gitu, ya. Jangan panik dulu gitu maksudnya, ya. Kita harus pikirkan dalam otak, pokoknya begitu ada masalah, solusinya apa pokoknya, gimana cara menyelesaikan masalahnya, itu, ya. Berikutnya hindari asumsi negatif dalam pikiran. Karena kadang kebanyakan di otak ya, mikirnya A, B, C, D. Padahal pas ketemu, oh ternyata nggak sesusah ini gitu. Ya, jadi jangan bikin asumsi yang kalian, jangan bikin drama sendiri di otak. Ya, ya, drama-drama itu biasanya menghambat perkembangan kita. Oke. Nah, kalau yang buat udah lama jalanin bisnis asuransi, pesan saya cuma ini doang, tetap belajar. Ya kadang mungkin yang udah lama biasa kadang bosen belajarnya, jenuh, ini aja monoton misalnya. Tapi tetap belajar, karena kalau pada fase-fase kita stagnan, misalnya aku nih contoh ya,
Aku merasa aku stagnan, dalam artian stagnannya kok masih di level MDRT dan Star Club. Kok belum bisa capai COT. Dari dulu kepengen COT tapi kok masih di MDRT. Kalau misalnya fase stagnan ini, ya satu-satu yang bisa dilakukan belajar sama orang-orang yang capai TOT, COT. Belajarnya untuk mencapai yang lebih tinggi. Ya, jangan dalam artian jangan berbagi dengan orang-orang yang levelnya pemikirannya masih di bawah. Misalnya contohnya aku nih nggak capai NDRT atau apa, terus nanti sharing lagi aku juga nggak capai, ya udah kayaknya nggak cocok di sini gitu. Takutnya demotivasi gitu ya. Jadi kalau mau motivasi harus ngobrol sama yang memang udah capai ya. Lihatnya ke atas, jangan ke bawah, lihatnya selalu ke atas. Oke. Terus yang kedua, belajar untuk mendelegasikan tugas yang menurutmu harusnya bisa dikerjakan orang lain. Nggak semua pekerjaan itu kita bisa kerjain sendiri, itu bisa habis waktu. Terutama urusan yang sepele-sepele. Kalau bisa, untuk yang sudah punya menyempatkan budget, untuk yang sudah agency director misalnya, menyempatkan budget untuk bisa hire personal assistant. Personal assistant itu memang pengeluaran, tapi ngebantu untuk mengoptimalkan waktu yang kalian miliki. Ya, ya itu pesan saya. Dan biasa kalau di MDRT saya pergi-pergi ke yang Los Angeles atau ke yang Kanada kemarin, itu mereka yang capai TOT gitu-gitu pasti punya staff banyak loh. Satu orang agency director itu pasti punya sekitar 15 staff ya. Jadi pesan dari mereka pas saya materi gitu, pokoknya minimal kamu harus bisa nyempatin budget kamu, minimal punya 2 staff gitu untuk ngebantu kamu naik level ya. Jadi mereka main mengembangkan diri gitu ya. Staff-staff ini ada untuk ngebantuin mereka ya. Oke, yang ketiga, kamu nggak dapat mengontrol apa yang dilakukan orang lain, tapi kamu dapat mengontrol apa yang kamu lakukan. Ya, ini dalam artian kita nggak bisa kontrol orang lain mau closing atau enggak, itu tergantung orangnya sendiri. Ya, tapi setidaknya kita sudah kontrol apa yang kita bisa lakukan terbaik buat dia. Itu doang yang kita bisa lakukan. Jadi fokus kepada itu saja. Dia ngomong A, B, C, ya udah abaikan. Pokoknya fokus apa yang kamu bisa beri, gitu. Ya, oke. Itu sharing dari saya. Ya, kalau ada yang mau tanya jawab silahkan. Kalau nggak jawab apa-apa.